Apabila engkau mau bertobat, maka Allah Azza wa Jalla mengampuni dan menerima taubat hambanya. Lihat jawaban seorang alim sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sampaikan ya wahai Muhammad SAW, ya bahwasanya wahai hamba-hambaku, sampaikan kepada hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang sudah melampaui batas pada diri mereka dengan melakukan seluruh dosa, itu sudah melampaui batas. Tapi apa? La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tapi dengan syarat apa jemaah? Beristighfar dan bertobat. Allah mengampuni semua dosa. Majelis ilmu adalah merupakan salah satu jalan pintas yang dengannya kita meraih surga Allah Jalla fi'ala. Semoga majelis kita ini insyaallah salah satu amal soleh yang berat timbangannya di akhirat kelak. Dan semoga majelis kita ini salah satu amal soleh yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin. Telah lalu pembahasan kita, ikhwah, saudara, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tentang man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Siapa saja yang membenarkan tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dan kita sudah membaca dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang hal tersebut. Dan hadis terakhir yang kita baca yaitu hadis tentang 70.000 umat ini dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab. 4 sifat yang Rasulullah SAW sebutkan, ya, 70.000 umat ini yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama apa? La yastarqun, mereka tidak minta di ruqyah. Kedua, wala yaktawun, mereka tidak minta diobati dengan besi panas. Ya. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka tidak beranggapan sial. Mereka tidak beranggapan sial. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka senantiasa tawakal kepada Allah. Nah, Syekh menyebutkan siapa yang terkumpul padanya 4 perkara ini, maka dia berhak betul-betul dia datangkan. Ya, dia hanya bertawakal kepada Allah, ya. Dan dia menjauhkan dirinya tentunya dari dosa yang sangat besar yang akan kita bahas sekarang, ya, dosa kesyirikan. Maka dia berhak untuk mendapatkan surga tanpa hisab wala adab. Nah, pembahasan kita pada kesempatan ini, ikhwah, dosa yang paling dibenci Allah, dosa yang paling besar
rajanya dosa. Dosa apa ikhwan? Syirik. Dosa syirik. Jadi tidak ada dosa yang paling besar dari dosa ini. Dosa syirik. Tidak ada. Sebutkan dosa-dosa besar, misalnya membunuh. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada di antara kisah Bani Israel ada seorang preman membunuh 99 nyawa dengan pedang. Ya. Tis'an wa tis'in, 99 nyawa, ya. Dengan pedangnya dia membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertaubat. Dia ingin bertaubat. Datanglah, ditunjukkanlah kepadanya seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah. Di sini nanti kita akan mengetahui ahli ibadah dengan ahli ilmu, ulama dengan ahli ibadah. Begitu dia bertanya kepada ahli ibadah, wahai saudaraku, saya ini telah membunuh 99 orang. Saya menyesal, mau bertobat. Dia bertanya, saya menyesal, sekarang mau bertobat. Hal li min taubah, apakah Allah menerima taubatku ini? Seorang ahli ibadah ini begitu ditanya, dia menjawab kaget. Mana mungkin ya dosamu ini diampuni? Sudah membunuh 99 orang. Ya. Saya mau bertobat, ya kan? Akhirnya marah. Bangkit lagi jiwa premannya, ya, hunus lagi pedangnya, dibunuh lagi ahli ibadah tersebut. Genap yang dia bunuh berapa? 100 orang. Hadis ini sahih, dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi dia tetap berusaha, saya mau bertobat. Kemudian ditunjukkanlah kepadanya seorang ulama, seorang alim. Datanglah, sampailah dia di rumah seorang alim tersebut. Kemudian dia sampaikan, saya ini telah membunuh 100 orang. Apakah Allah menerima taubat saya apabila saya bertobat? Apa jawaban seorang alim tersebut? Tidak ada yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah apabila engkau mau bertobat. Apabila engkau mau bertobat, maka Allah Azza wa Jalla mengampuni dan menerima taubat hambanya. Lihat jawaban seorang alim sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sampaikan, ya, wahai Muhammad SAW, yang bahwasanya wahai hamba-hambaku, sampaikan kepada hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang sudah melampaui batas pada diri mereka dengan melakukan seluruh dosa, itu sudah melampaui batas. Tapi apa? La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tapi dengan syarat apa jemaah? Beristighfar dan bertaubat. Allah mengampuni semua dosa. Nah, sehingga orang yang telah membunuh 100 orang ini ditunjukkanlah kepadanya, tapi jangan engkau kembali lagi ke kampungmu, ke desamu yang di situ manusia rusak, tapi pergilah ke sebuah desa, sebuah kampung, di sana penduduknya orang-orang saleh.
Ini menunjukkan apa jamaah? Tempat tinggal kita dan masyarakat yang kita hidup di dalamnya itu sangat berpengaruh dengan kebiasaan kita. Kalau di masyarakat kita itu orang semuanya suka teler, tahu teler jamaah? Suka mabuk, maka besar kemungkinan bagaimanapun kita taat, sudah berhaji 100 kali, ya, wah hidupnya di tengah-tengah orang suka mabuk, ya, bisa jadi dia akan ikut teler, ikut mabuk-mabukan. Ya. Jadi apabila kita tidak mau menjaga, tidak bisa menjaga agama kita, tidak bisa menjaga ketaatan kita kepada Allah di tempat itu, apa yang harus kita lakukan? Hijrah. Tinggalkan tempat itu. Cari tempat yang di sana penduduknya orang-orang saleh. Karenanya Nabi kita yang bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Seorang tergantung agama temannya. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang kalian jadikan teman. Kalau temannya suka mencuri, merampok, maka dia bisa jadi mencuri dan merampok juga. Demikian. Nah, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, itu dosa membunuh, dosa riba, dosa berzina. Seseorang apabila dia meninggal dan membawa dosa membunuh, dosa berzina, dosa riba, ya, dia meninggal belum bertobat, ya, masih ada harapan untuk masuk surga, walaupun nyemplung dulu ke neraka, ya, walaupun dia dilemparkan dulu ke neraka. Apabila mereka tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dia meninggal membawa dosa membunuh, membawa dosa merampok misalnya, berzina dan seterusnya. Kalau dia membawa dosa itu belum bertobat kepada Allah, walaupun dia dilemparkan ke neraka, dia masih ada harapan masuk surga. Nah, jadi dosa ini dosa besar. Nah, jadi dosa besar itu terbagi menjadi dua, ya, terbagi menjadi berapa? Dua. Dosa besar apabila seorang meninggal membawa dosa itu dan dia belum bertobat. Ini pembicaraan kita tentang seorang pendosa dan belum bertobat. Beda dengan apabila dia sudah bertobat. Ya, apabila dia tidak bertobat dan membawa dosanya itu, dia membawa mati dosanya tersebut, ya, maka huwa tahta masyiatillah. Dia berada di dalam kehendak Allah. Bila Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka Allah melemparkannya atau menyiksanya ke dalam neraka. Dan bila Allah SWT berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah mengampuninya. Maka dosa besar yang pertama, masih ada harapan masuk surga. Nah, dosa mencuri, dosa berzina, dosa membunuh, ya, walaupun mereka meninggal dan belum bertobat dari dosa-dosa ini, ya, kalaupun mereka masuk ke dalam neraka, mereka masih ada harapan untuk apa? Masuk surga. Setelah menebus dosa-dosanya ini, ya, dengan digoreng dulu sampai gosong di neraka, jangan coba-coba. Ya. Orang yang paling ringan mendapatkan siksaan, ya ikhwah, siapa? Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Ya, Abu Talib, karena beliau berjuang menjadi tameng Rasulullah SAW ketika Rasulullah mendakwahi agama yang hak ini, sehingga setiap orang yang menyakiti Rasulullah SAW, ya,
dihalangi oleh beliau Abu Thalib. Ya. Tapi di akhir hayatnya Abu Thalib tidak memeluk Islam. Dan dia pun masuk neraka. Dan apakah dia kekal di neraka? Kekal di neraka. Abu Thalib kekal di neraka karena dia tidak masuk Islam. Nah, dan dia mendapatkan siksaan yang paling ringan. Siksaannya apa, ikhwan? Api neraka membakar kakinya, telapak kakinya di bawah, membuat bubur-buburnya mendidih. Mau dicoba? Siapa yang berani mencoba? Ya kan? Nah, kemudian bagian kedua dosa besar, ya, tidak ada harapan masuk surga. Dosa apa nih, ikhwan? Dosa apa? Dosa syirik. Kalau seseorang dia meninggal dan membawa dosa syirik, jadi kalau dia bertobat, Allah mengampuni dosanya, walaupun dosa syirik juga. Ya. Haditsuna, pembahasan kita, apabila seorang dia meninggal membawa dosa syirik, dan ini maksudnya adalah syirkul akbar, syirik besar. Karena konsekuensi dari syirik besar itu, ikhwan, mengeluarkan seorang dari Islam. Keluar dari Islam. Iya. Keluar dari Islam. Seseorang yang membawa mati dosa kesyirikan, dia tidak bertobat, maka tidak ada harapan masuk ke dalam surga. Tapi bahkan kita harus meyakini dia kekal di neraka. Nah, karenanya bab berikutnya pembahasan kita tentang al-khawfu minasyirki, takut dari dosa syirik. Jadi ini yang paling kita khawatirkan, ya. Paling kita takutkan adalah dosa kesyirikan. Di masyarakat kita, ya, terkadang menganggap dosa syirik itu sepele. Mereka menganggap kalau membunuh itu dosa yang paling besar. Membunuh dosa yang paling besar. Dosa syirik, mereka dihiasi oleh setan sehingga dosa syirik itu dianggap ini bukan dosa. Bahkan dilakukan sampai ada mengatakan ini kebaikan. Nah, gak apa-apa sambil minum juga. Nah, yang haus minum. Baik, al-khawfu minasyirki. Jadi ini pembahasan kita, dan sebagaimana pembahasan yang paling penting, ilmu yang paling penting kita pelajari adalah ilmu tentang mentauhidkan Allah. Ilmu tentang mentauhidkan Allah itu ilmu yang paling penting kita pelajari. Ini yang paling pertama diperintahkan oleh Allah. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui, ketahui bahwasanya la ilaha illallah. La ilaha illallah ini ada dua rukunnya. Ada dua rukunnya. La ilaha itu yang pertama, rukun yang pertama. La ilaha artinya tidak ada Tuhan, tidak ada Roh. Ya. Tidak ada satu Tuhan pun yang boleh kita sembah. Jadi kita nafikan semua sesembahan. Dibuang semua sesembahan. Kemudian rukun yang kedua, al-itsbatu illallah, menetapkan, ya, yang wajib kita sembah hanya Allah. Jadi ini dua rukunnya. Pertama, tiadakan sesembahan, seluruh sesembahan itu tiadakan, kemudian tetapkan
sesembahan itu atau ibadah itu hanya untuk Allah. Karena banyak sembahan. Di antara manusia ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah sapi. Ya, Kiai Slamet. Ya, ada di mana di tanah air kita. Ada sapi dikasih nama Kiai Slamet kalau nggak salah. Ya kan? Disembah sapi. Mereka mengadukan nasib dengan sapi tersebut. Di negara-negara termasuk di India banyak yang menyembah sapi. Banyak yang menyembah sapi. Seluruh sesembahan itu batil. Yang hak hanya satu, Allah Jalla Jalla. La ilaha illallah. Nah. Karenanya ikhwan, kenapa kita sampaikan tadi ilmu yang paling utama kita pelajari adalah mentauhidkan Allah, dan setelah kita memahami tentang mentauhidkan Allah, harus kita memahami lawanan dari at-tauhid, yaitu syirik. Sebagaimana tauhid adalah ilmu yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah, dan yang paling dibenci oleh Allah, lawanannya apa? Syirik. Syirik. Apa yang dimaksud dengan dosa syirik, ikhwan? Seseorang memberikan hak kepada makhluk yang itu merupakan kekhususan bagi Allah. Rasulullah SAW mentafsirkan syirik itu anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan Allah tandingan padahal dialah yang menciptakan. Ketika seseorang dia meminta dilancarkan rezeki kepada makhluk, siapa yang melancarkan rezeki? Siapa? Allah. Ada orang datang ke bawah gunung, mungkin bertapa mencari gunung siapa namanya, jin siapa, genderuwo siapa di sana, menyalakan kemenyan dan seterusnya, membaca jampi-jampi, membuat sesajen, minta dilancarkan rezeki. Padahal yang melancarkan rezeki siapa? Allah. Dia pindahkan ini kepada makhluk, dia mintanya kepada makhluk, maka dia telah mengambil hak Allah, dia berikan kepada, dia mintanya kepada makhluk yang lemah seperti dia, maka dia terjatuh pada kesyirikan. Dan ini salah satu contoh syirkul akbar, syirik besar. Atau dia ingin mendapatkan rezeki yang banyak dengan berkorban, menyembelih kerbau, menyembelih sapi, kemudian dipersembahkan. Pertama, dia sudah meminta kepada selain Allah. Yang kedua, dia berkorban, menyembelih sapi, menyembelih kerbau, bukan karena Allah, tapi karena jin ini yang dia minta, atau makhluk yang memiliki kekuasaan yang dia minta keyakinan. Ini contoh-contohnya, ikhwan. Ini kadang dianggap sebagai budaya. Ya, ini budaya katanya yang harus kita lestarikan. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sangat murka dengan dosa ini. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum." Tidaklah musibah menimpa kalian terkecuali disebabkan oleh perbuatan dosa-dosa tangan kalian. Dan dosa yang paling besar, yang paling cepat mendatangkan kemurkaan Allah, dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan. Nah, jadi seluruh dosa ya ikhwan, itu kita punya harapan untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dimaafkan.
walaupun sudah sampai akhirat. Tapi dosa syirik, apabila seorang datang membawa dosa syirik, dia tidak meminta ampun, tidak bertaubat kepada Allah di dunianya, tidak ada ampunan, tidak ada maaf. Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, lihat dalam surah An-Nisa ayat 48. Ayat 48. Ada penghapus itu. Isu. Ini ayatnya ikhwan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat tentang bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni ay yushraka bihi, orang-orang yang menyekutukannya. Tidak akan diampuni oleh Allah. Maksudnya di sini apabila dia datang membawa dosa ini, ya, ke dalam kuburnya dan dia belum bertaubat, dia belum bertaubat. Adapun apabila dia telah terjatuh melakukan kesyirikan lalu dia bertaubat, maka masuk ke dalam ayat, ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dosa kesyirikan diampuni oleh Allah apabila kita bertobat. Nah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni ma duna dzalik, selain dosa kesyirikan. Selain dosa kesyirikan. Bagi siapa? Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ada di antara hamba Allah, dia membawa dosa yang belum dia bertobat darinya, dari dosa itu, Allah mengampuninya. Allah Azza wa Jalla mengampuninya di akhirat, walaupun dia membawa dosa itu. Bi rahmatillah Azza wa Jalla. Tapi dosa syirik, apabila seorang membawa dosa syirik ini mati, tidak akan diampuni. Ini menunjukkan bahwasanya dosa ini sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa ini, ikhwan, menyebabkan dosa syirik ini menyebabkan seorang kekal di neraka. Khalidina fiha, kekal di neraka. Ya. Kemudian dosa syirik ini
menyebabkan seorang diharamkan masuk surga. Kalau sudah diharamkan masuk surga berarti kekal di neraka. Innahu may yusyrik billah, ini firman Allah, faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah mengharamkan untuknya surga. Haram baginya masuk surga. Ini bagaimana busuknya dan buruknya dosa ini. Karena surga adalah tempat orang-orang suci, tempat orang-orang bersih. Kemudian kalau kita perhatikan ada di antara ayat Allah bagaimana maqam orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kedudukan orang-orang yang mentauhidkan Allah dan bagaimana Allah Azza wa Jalla menghinakan orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Nah, lihat dalam Al-Quran surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Nah, bukan surah Al-Hajj, ikhwan, surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 31. Bagaimana tingginya kedudukan orang yang mentauhidkan Allah dan bagaimana Allah Azza wa Jalla mencampakkan, menghinakan orang yang melakukan kesyirikan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 31, "Wa may yusyrik billah", siapa saja yang menyekutukan Allah, siapa saja yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama'i, maka orang ini yang menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan, faka'annama kharra minas sama', maka dia seperti orang yang dilemparkan dari langit. Lihat langit tempatnya apa? Tempat paling tinggi, tempat yang sangat tinggi. Maka orang-orang yang beriman, di antara faidah dari ayat ini, orang-orang yang beriman yang mentauhidkan Allah, maqamu aliyah. Kedudukan orang yang beriman mentauhidkan Allah, tempat mereka maqamnya sangat tinggi. Tapi tatkala orang ini melakukan kesyirikan, faka'annama kharra minas sama', dilemparkan dari langit. Ya. Kemudian apa? Tidak sebatas itu saja. Fatakhtafuhu tayr, kemudian burung mencabik-cabik tubuhnya, ya. Au tahwi bihi rih fi makanin sahih, atau angin akan menerbangkannya ke tempat yang sangat jauh sehingga tidak ada satupun orang yang mengenalnya, ya, tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Tubuhnya dicabik-cabik oleh burung. Maka dia tidak dikenal oleh penduduk langit, dia tidak dikenal oleh penduduk bumi, saking hinanya. Itu kehinaan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'. Ini menunjukkan ya ikhwan bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah, orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maqamuhu ali, tempatnya tinggi, dia di tempat yang tinggi. Tapi begitu dia melakukan kesyirikan, Allah menghinakannya.
sehina-hina. Jadi jangan dianggap sepele ketika seseorang dia ingin dilancarkan rezekinya, datang ke manusia, datang ke dukun, datang ke kuburan, ya, mau lancar rezeki, langsung minta kepada Allah, kemudian berusaha belajar cara bisnis yang benar, ya kan? Seperti itu, gampang jalannya. Tapi demikianlah proyek besar yang ingin dibangun oleh iblis dan bala tentaranya. Itu ikhwah, pertama proyek besar mereka, iblis laknatullah alaihim, menjatuhkan manusia, orang-orang beriman kepada kesyirikan. Iya. Seperti itu. Sehingga hati-hati manusia ini disesatkan oleh setan. Dan disitulah tumpuan setan, iblis ini menggoda manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan ini yang yuwaswis, selalu membisikkan, enggak apa-apa, itu orang pintar, kamu datang ke sana, kalau kamu datang nanti rezekimu lancar. Seperti itu. Itu kuburan kiai keramat, datang ke sana, insya Allah rezekimu lancar kalau datang ke sana, minta di sana. Lihat ya ikhwan, demikian cara setan menyesatkan manusia. Ujung-ujungnya nanti ketika betulan dia mendapatkan rezeki, hatinya langsung benar ini kiai keramat, sehingga lupa dia dengan Allah Jalla Jalaluhu. Demikianlah setan menyesatkan hati manusia. Karena ikhwah, ini adalah min khususiyatillah azza wa jalla, kekhususan Allah memberikan rezeki kepada hambanya, ya, kekhususan Allah mengabulkan doa hambanya, memberikan seorang anak. Ada yang diberikan anak oleh Allah, ada yang tidak diberikan anak, ada yang Allah berikan langsung kembar anaknya, ada yang Allah jadikan mandul. Allah yang memberikan, menentukan itu semua. Ya. Manusia berusaha dengan berdoa kepada Allah SWT. Jangan ketika kita ingin punya anak, ya, datangnya minta anak ke kuburan, datang minta anak ke dukun. Minta anak itu kepada Allah, minta anak kepada Allah SWT. Dan juga nikah. Ya, minta anak nggak nikah, ya gimana punya anak? Ya, seperti itu.